Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazrul Amin, NPM 20125040. Saya di sini akan menjelaskan 4 materi. Materi yang pertama ialah kesantunan berbahasa. Materi yang kedua ialah keterampilan berbicara. Materi yang ketiga ialah keterampilan membaca. Materi yang keempat ialah keterampilan menyimak. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Apa itu kesantunan berbahasa? Kesantunan berbahasa adalah etika dalam berbahasa. Ada 2 aspek penting untuk mengukur apakah ini termasuk kesantunan berbahasa atau bukan. 1. Kesantunan linguistik, cenderung kepada kata atau arti. 2. Kesantunan pragmatik, cenderung kepada makna kata atau makna arti. Kesantunan linguistik lebih khusus membahas kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Kalimat ini berfungsi untuk meminta atau melarang. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendeknya tuturan. 2. Urutan tuturan. 3. Intonasi atau isyarat. 4. Penanda kesantunan. Penanda kesantunan ada 3 kata. 1. Tolong. 2. Mohon. 3. Silahkan. Jika salah kata itu ada di dalam suatu kalimat perintah, maka kalimat itu semakin santun. Kesantunan pragmatik yang diukur adalah makna kata atau makna arti. Kesantunan pragmatik sangat bergantung pada konteks. Konteks adalah yang melatar belakangi teks atau tuturan. Konteks bisa jadi tempat atau waktu, atau situasi, atau pihak, atau yang lainnya. Kesantunan pragmatik dalam tuturan imperatif lain halnya dengan kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif sebelumnya. Di sini tidak menggunakan kalimat perintah, tapi menggunakan kalimat deklaratif atau interrogatif. Deklaratif adalah kalimat pernyataan yang bermakna perintah. Interrogatif adalah kalimat pertanyaan yang bermakna perintah. Penyebab ketidaksantunan atau faktor yang membuat kalimat tidak santun. 1. Kalimat langsung dengan kata kasar. 2. Dorongan emosi. 3. Protektif pendapat. 4. Menuduh atau memojokkan orang lain. Baiklah, saya akan membahas keterampilan berbicara. Untuk terampil berbicara ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1. Kualitas diri. 2. Kualitas materi. 3. Kualitas cara penyampaian. Untuk meningkatkan kualitas diri, maka ada beberapa cara yang harus diperhatikan. 1. Menciptakan daya tarik. 2. Fokus kepada pendengar. 3. Menguasai proses, misalnya menguasai bahasa. 4. Percaya diri. 5. Senyum. 6. Energik atau bersemangat. 7. Jadilah pribadi yang unik. Untuk meningkatkan materi atau menjadikan materi lebih menarik, yaitu dengan perhatikan siapa pendengar. Untuk meningkatkan kualitas cara penyampaian, maka perhatikan 1. Senyum. 2. Kontak mata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah keahlian dalam membaca atau teknik membaca. Salah satu keterampilan membaca yaitu membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca secara detail dan dapat menganalisis dan mengkritik hasil bacaan. Ada teknik dalam membaca yaitu disingkat SQ3R. S. Survey. Q. Question. R1. Read. R2. Recite. R3. Review. Langkah-langkah dalam SQ3R. Langkah-langkah dalam survei. 1. Membaca judul. 2. Membaca pendahuluan. 3. Membaca sub-sub judul. 4. Membaca pertanyaan di akhir. Alangkah dalam
question, yaitu buatlah pertanyaan pada heading yang dicetak tebal. Langkah dalam read, yaitu bacalah dan carilah jawaban yang ditanyakan. Langkah dalam reset, yaitu cek kembali apakah semua pertanyaan ada jawabannya dari yang sudah dibaca. Langkah dalam review, yaitu kembalikan bacaan yang telah dibaca apakah sudah benar-benar dibaca atau tidak. Setelah melakukan SQ 3R, baru melakukan analisis atau kritik. Dalam melakukan analisis, diharapkan 1. Tidak mudah percaya apa yang ditulis penulis. 2. Bacalah dengan benar. 3. Carilah bukti atau fakta-fakta sehingga dapat mengimbangi tulisan penulis. Dalam membaca kritis berhubungan juga dengan sintesis. Membaca sintesis adalah membaca rangkuman dari hasil analisis atau kritik sebelumnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan keterampilan menyimak. Ada 5 tahap dalam menyimak. Yang pertama, mendengar. 2. Memahami. 3. Menginterpretasi. 4. Menilai. 5. Memberikan respon. Tahap 1 yaitu mendengar. Pendengar atau penyimak hendaknya terfokus kepada satu suara. Tahap 2 yaitu memahami. Penyimak hendaknya memahami arti dari kata yang ia simak. Tahap 3 yaitu menginterpretasi. Penyimak memberikan makna atau mentafsirkan dari kalimat yang ia simak. 4. Tahap 4 yaitu menilai. Penyimak memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari yang ia simak. Tahap 5 yaitu memberikan respon. Setelah melakukan 4 tahap yang sebelumnya, hendaknya penyimak memberikan respon, misalnya memberikan respon dengan tindakan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.